Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Malia Putri dengan NIM 1040224001159. Izin ingin memaparkan penjelasan mengenai tugas akuntansi keuangan menengah 2 hari ini. Baik, untuk soalnya itu ada Evermaster AG menerbitkan obligasi sebesar 200.000 dengan tingkat kuponnya tuh 6%. Pada tanggal 1 Januari 2025 dengan jatuh temponya tuh Januari tanggal 1 2027. Terus bunga dibayarkannya tuh setiap 30 Juni dan 31 Desember. Investor juga menghendaki tingkat pengembalian efektif sebesar 10% per tahun. Untuk menjawab pertanyaan pertama, itu harga obligasi. Itu kita mencari kupon per periodenya dulu. Kenapa dibagi dua? Dikarenakan itu dia dibayar apa dibayarkannya tuh secara 2 kali gitu sehingga dapat 6.000 untuk mendapatkan periodenya tuh dari yang 10% tadi yang investor itu dibagi dua menjadi 5% lalu periodenya tuh 4 tahun untuk PV kuponnya sendiri itu 6.000 dikali satu dikurang satu ditambah 0,05 dibagi min 4 dikali min 4 dibagi 0,05 sehingga didapatkan 21.275,70. Untuk PV nominalnya itu yang 200.000 dikali satu ditambah 0,05 dipangkatkan min 4 sehingga dapat 164.549. Terus untuk prosetnya atau harga jualnya itu pertambahan dari PV kupon ditambah PV nominal dapatkan menjadi 185.816,19 tetapi dibulatkan menjadi 185.816,20 untuk sehingga mendapatkan diskon itu untuk mencari diskonnya itu harga obligasi awal yang 200.000 dikurangi sama harga jual yang terakhir itu mendapatkan diskon 14.183,30. Terus ini untuk tabel amortisasi diskonnya. Ini untuk tabel amortisasi diskon. Jadi eh ya, ini untuk periode periode 0 sampai periode keempat. Terus ini untuk jurnal tahun pertamanya, ini ada penerbitan penerbitan obligasi yang di tanggal 1 Januari 2025. Itu cashnya sebesar 185.816,20. Terus ada akun diskon on bonds payable 14.183,80. Lalu yang terakhir di kreditnya ada akun bonds payable dengan eh jumlahnya tuh 200.000. Lalu yang kedua, ini ada pembayaran kupon pertama dan amortisasi diskonto yang pada 30 Juni 2025. Di debitnya ada interest expense sebesar 9.290,81. Lalu di kreditnya ada diskon on bonds payable dengan total 3.290,81 dan di kreditnya lagi ada cash sebesar 6.000. Lalu yang ketiga itu ada pembayaran kupon kedua dan amortisasi diskonto pada 31 Desember 2025. Di debitnya ada interest expense sebesar 9.455,35. Lalu di kreditnya itu ada diskon on payables sebesar 3.455,35. Lalu di cashnya juga di kreditnya itu sebesar 6.000. Terus ini ada penyajian akun-akun terkait eh terkait hutang obligasi pada laporan keuangan yaitu pada statement of financial position dan profit or loss. Jadi pada statement of financial position atau balance sheet itu termasuknya ke liabilitas non current yang mana nanti akun yang muncul tuh ada bonds payable atau par-nya itu sebesar 200.000 dikurangi sama unamortized on bonds payable sebesar
7.437,64 ini tuh 7.000 ini tuh sisa setelah dua periode itu, yang dimana itu tuh hasil pengurangan dari 14.183,80 dikurangi oleh hasil pertambahan dari 3.290,81 ditambah 3.455,35 sehingga didapatkan hasilnya 7.437,64. Terus ada carrying amount-nya atau liability present-nya itu sebesar 192.562,36. Lalu di sini ada statement of profit or loss atau income statement, yaitu interest expense terkait obligasi untuk 2025 nih, jumlah interest expense periode pertama ditambah oleh jumlah interest expense periode kedua, yaitu yang di periode pertama sebesar 9.290,81 ditambah oleh periode kedua itu sebesar 9.455,35 yang mana hasilnya tuh nanti yang ada di profit or loss itu sebesar 18.746,16. Jadi eh jadi ringkasan yang ada pada eh soal ini tuh untuk harga jual yang pertama itu 185.816,20, terus cash kuponnya tuh dibayarkan selama tahun 2025 ini tuh yang 6.000 itu dikali sama dua karena kan dibayar dua kali jadinya 12.000. Terus interest expense-nya itu 18.746,16. Terus total amortisasi diskon pada tahun 2025 tuh 6.746,16. Lalu amortisasi diskonnya tuh pada 31 Desember 7.437,64. Lalu yang terakhir tuh ada carrying amount-nya untuk obligasi pada 31 Desember 2025 sebesar 192.562,36. Mungkin mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.